bertemu lagi sudah cukup lama, episode satu lawan satu tidak tayang. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, istimewa dalam banyak arti, guru saya yang ngajarin bebas berpendapat dan sedikit nakal. Profesor Mahfud MD. Mas Ferry, makasih. Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat. Sudah lama Gimana? tidak berjumpa. Prof, orang banyak mengatakan saya Zainal Bivitri itu adalah murid dan punya kedekatan tersendiri dengan Prof. Ya. Dianggap macam-macam lah ya. Ini orang-orangnya Mahfud MD. Dan itu salah satu yang kemudian jadi fitnah di mana-mana, kedekatan itu. Kita sudah dekat memang dari saya bahkan kuliah S1, yang mungkin waktu itu Prof tidak terlalu mengenal ya, sudah mengikuti perkuliahan dan segala macam yang diadakan kampus kami dan pusat studi konstitusi. Makin lama makin dekat. Bagaimana perasaan Prof difitnah seperti itu sebagai bagian, kami adalah bagian dari Prof dalam berbagai isu politik yang muncul belakangan. Langsung serius ya, Prof? Iya, enggak apa-apa Oh, gitu. enggak apa-apa. Malah saya dengan bangga sering mengatakan itu para ahli-ahli hukum tata negara muda generasi di bawah saya itu dengan bangga saya mengatakan itu sangat dekat dengan saya seperti adik, bahkan ada juga jadi seperti mahasiswa dan mahasiswa beneran. Misalnya Saldi Isra, itu kan dulu saya yang jadi ketua tim penilai disertasi waktu di UGM. Uceng saya juga pembimbingnya. Dengan Refli Harun saya juga dekat, dengan Mas Ferry apalagi yang saya ingat dulu kenalnya kita mau sesudah Mas Ferry pulang dari Amerika sebenarnya kenal langsung kan, meskipun namanya udah kenal lama, selalu bertemu dan berdiskusi masalah-masalah perkembangan hukum tata negara. Ya kan kalau saya ke Padang, ke Unan dulu kan yang sibuk Mas Ferry di situ, adakan acara ini, adakan acara ini dan macam-macam. Jadi tidak apa-apa. Bivitri juga, Bivitri saya kenalnya waktu di DPR dulu, ketika seleksi pimpinan KPK kan dia mendukung salah seorang itu, lalu berkenalan, Pak saya Bivitri, saya baca buku-buku Bapak, saya senang gitu. Lalu dia cerita, saya mendukung ini, mudah-mudahan dia bisa menjadi ketua, mudah-mudahan dia terpilih sebagai anggota KPK. Sudah itu dekat, saya ngajar di kampus dia tuh. Iya, Jentera ya. Ya, di Jentera saya ngajar di Jentera sampai beberapa semester gitu ya, tapi kemudian tidak sempat lagi. Jadi tidak apa-apa Bivitri, Uceng apalagi kalau ke Jogja saya Kan jadi selalu menteri, makan di selalu apa, makan itu di Klotok. Klotok ya. Ya sampai sekarang kami ketemu, sering ketemu di UGM dan seterusnya. Kan menurut saya bagus. Bukan sesuatu yang jelek. Ya. Kan kita bisa berteman dengan siapa saja sebenarnya. Ya, Gitu. anak-anak bandel HTN ini semua ya. Iya, hampir ya anak-anak bandel HTN yang vokal. Dulu ada Irman Putra Side juga dekat, ada macam-macam lah. Banyak dulu anak-anak segenerasinya Mas Ferry ini kan dibesarkan oleh aktivisme yang itu kaitannya dengan hukum konstitusi. Banyak yang dikader lewat Mahkamah Konstitusi kan. Betul. Iya kan? Ada Saldi, Denny Indrayana, Refli Irman Harun, Putra Sidin, Refli PS, Harun, Asrun, semua kan singgah dulu. Singgah ke situ. Bahkan ada yang sekolahnya juga lewat MK kan? Iya kan? Dicarikan sekolah oleh MK kan waktu itu untuk mendalami hukum tata negara. Dari peristiwa kedekatan itu, Prof, sempat Prof Uceng, Bang Uceng ya, tuh kasihan Prof Mahfud ya, gara-gara kita ya difitnah gitu ya. Saya bilang, biar aja Prof, orangnya cuek gitu. Karena saya ingat dulu pernah nulis di kumpulan buku Sahabat Mahfud, Prof Mahfud tuh salah satu guru besar paling cuek tuh. Saya ceritakan. Karena saya ingat peristiwa waktu diundang bicara di Gubernuran Sumatera Barat.
ada air menetes di meja Prof. Mahfud tuh. Terus pada panik semua tuh. Masih ketua MK kalau nggak salah waktu itu. Iya, betul. Tiba-tiba Prof dengan santainya pindah aja ke kursi dan lanjutkan diskusi. Sesantai itu orangnya Bang gitu. Iya, Jadi memang biar aja kena fitnah-fitnah dikit lah. Jadi sesantai itu gaya gestur Prof dalam banyak hal. Ya. Dalam banyak peristiwa bahkan sangat terbuka dengan berbagai perbedaan, termasuk dengan kami. Kita berbeda cara pandang di asosiasi, Oh ya. nggak ada yang tahu tuh ya Prof. Ya nggak ada yang tahu, ya beda kan. Beda cara pandang dan sampai sekarang tetap komunikasi dan ngomong. Iya. Dan yang paling kurang ajar di antara kami siapa Prof kira-kira? Bang Uceng, kayaknya Bang Nggak Uceng ada, deh, Prof. semuanya menyenangkan. Semuanya membanggakan. Ya terkadang saya merasa dengan bangga memperkenalkan itu saya sering diskusi dengan mereka. Ada juga yang aktif di pemerintahan juga kan banyak kan yang dekat dengan saya. Ada si Bayu. Itu kan dekat Profesor Bayu. Sekarang jadi apa tuh? Di DPR kan? Kepala Balitbang. Iya. BK-nya DPR lah gitu ya. Ya, Bayu BK, terus DPR. Widada penelitian Eka Cahyana itu kan semua lah yang kerja di kantor pemerintah, yang ada di luar. Menurut saya bagi-bagi tugas lah, demokrasi kan. Prof pernah tersinggung nggak dengan anak-anak muda yang bandel-bandel ini yang di sekitaran Prof? Di titik tertentu kan murid tuh, kami baca buku Prof, dengar kuliah Prof, berinteraksi dengan Prof dengan gaya sesantai itu membuat kami Prof anggap ini agak keterlaluan nggak? Enggak. Saya malah senang kan dengan cara yang bebas gitu ya. Seperti teman aja kan. Meskipun mungkin saya lebih tua generasi, ya secara generasi lebih tua dan kemudian mungkin dan tahap tertentu saya ikut membimbing, ikut mengajar di kelas gitu sebagai dosen gitu. Tapi bagi saya sama aja bergaul. Bahkan dalam banyak hal sering saya katakan wah anak-anak yang dulu saya ikut aja udah pintar-pintar sekarang sudah melampaui saya. Sifat santai itu munculnya dari mana, Prof? Merespon santai gitu ya. Orang kadang-kadang berbeda padahal umurnya jauh, ilmunya jauh, pangkatnya jauh. Itu munculnya dari apa? Dari saya kultur. Tidak tahu, tapi begini. Ketika dulu saya menulis buku Setahun Bersama Gus Dur. Ada satu testimoni ditulis oleh Prof. Nur Hasan Ismail. UGM. Dia kan juga saya yang bimbing disertasinya, Profesor. Oh iya? Iya, saya bersama Bung Arya yang bimbing tuh. Dia lebih tua dari saya, tapi saya menjadi. Make sense. Karena saya mau bilang, perasaan Prof. Nur Hasan lebih tua deh. Lebih tua dia, lebih tua 2 tahun. Tapi saya sudah profesor, dia masih menempuh itu. Doktoral. Nah, terus dia memberi testimoni di buku saya. Mungkin menjawab pertanyaan ini katanya. Dulu saya kenal Pak Mahfud itu sangat serius sebagai akademisi. Ya biasanya baca serius, baca teori. Begitu dekat dengan Gus Dur menjadi Menteri Pertahanan, di mana-mana santai hanya bergurau aja. Itu ada testimoninya dia tulis tentang mungkin ya. Hubungan sih dengan Gus Dur mungkin mempengaruhi agar hidup tuh ya gitu-gitu santai-santai aja. Saat kita bicara serius, tegas, punya pendirian, tapi sudah itu ya berteman dengan orang yang kita lawan pendapatnya, dengan orang yang mungkin berdebat ya biasa-biasa saja gitu. Ketemu ya salaman, bergurau gitu. Nanti dia berdebat lagi gitu. Itu kan membuat kita maju gitu. Oleh sebab itu saya juga tidak merasa dengan mantan mahasiswa, dengan teman gitu lalu merasa kok saya lebih hebat, enggak lah, lebih senior dan sebagainya. Saya biasa aja. Saya punya cerita sesantai apa Prof. Mahfud, tapi dalam karakter ilmiah. Saya dulu pernah baca buku Prof soal Mahkamah Konstitusi. Prof memegang prinsip bahwa tidak diperkenankan dalam buku itu Mahkamah Konstitusi Ultra Petita, bukunya warna coklat, saya lupa judulnya. Dieksplisitkan betul kenapa tidak boleh Ultra Petita 1, 2, 3. Sebelum jadi hakim konstitusi. Begitu jadi hakim konstitusi,
Prof menghadapi dilema baru ya. Iya, iya. Lalu dengan beraninya mendeklar, Mm-mm. saya berubah sikap pandangan saya. Pandangan dulu saya salah, setelah di dalam saya memahami kenapa dibutuhkan ultra petita. Saya bilang dalam hati, gila. Padahal ini orang sudah besar begitu ya, mengakui di depan publik perspektif yang berbeda di masa lalu itu kan butuh Iya, keberanian gila-gilaan. iya. Dan bagi saya kok santai dengan menyikapi bahwa saya pernah salah, saya berubah sikap, sekarang ini sikap saya. Iya, Itu ya, saya ingat betul itu karena begini. Mas Rizal ingat nggak itu? Oh, dia belum, dia baru waktu itu di wartawan. Doar. Jadi dia tidak Nggak mengamati itu. mengamati di hukum. Jadi waktu itu saya tulis semula Hmm. ketika seleksi calon MK, calon hakim MK gitu ya. Saya bilang begini, belajar dari teori dasarnya Hans Kelsen, kenapa itu ada gitu ya. Ada 10 rambu, ya kan? Saya tulis 10 rambu yang tidak boleh diterobos oleh hakim MK. Banyaklah bahwa dia tidak boleh menguji undang terhadap undang-undang gitu. Itu juga kemudian saya harus ubah. Sehingga ketika saya masuk hakim MK, teori saya ini tidak benar. Dari 10 teori yang saya kemukakan itu 3 harus batal. Iya kan? Dan saya harus mengakui kebenaran ilmiah itu. Karena kalau tidak ada ultra petita, misalnya mencabut memberi sesuatu yang tidak ada, yang tidak diminta maksudnya, lalu kita berikan gitu kan bisa terjadi kekosongan hukum, bisa terjadi masalah baru, maka sering lalu timbul ultra petita. Nah, saya katakan ya di berbagai negara konstitusi itu memberi itu ultra petita tapi sifatnya terbatas. Oleh sebab itu saya akui secara terus terang dalil saya yang ini batal gitu. Sampai 3 batal dari 10 dalil tentang MK itu. Itu dulu sudah saya presentasikan di DPR, 10 dalil. 10 rambu yang tidak boleh. Tetapi kan banyak orang yang tidak mengikuti pendapat saya di MK. Sehingga sekarang tuh kalau orang menulis disertasi masih ngutip saya 10 rambu menurut Mahfud MD di disertasi itu. Sering saya ikut ngaji loh. Kamu baca di mana ini? Gitu. Tahun kapan baca? Iya, tahun kapan bacanya? Itu persis peristiwa orang membaca Prof. Sacipto Raharjo tidak lengkap dari paket dia muda hingga dia senior kan. Ada perubahan cara berpikir dengan kondisi-kondisi. Jadi kalau ada yang ngutip Prof. Mahfud tidak membaca perkembangan cara berpikir Prof. Mahfud bisa salah kutip itu ya. Iya, bisa salah kutip. Dianggap telat gitu ya. Karena jadi, kemudian kan saya tuangkan perubahan pendapat itu saya tuangkan sebagai hakim MK sebagai pendapat-pendapat hukum apa gitu kan dijelaskan bahwa pendapat ini saya cabut dan sebagainya itu. Itu biasa di dalam etika ilmiah kan harus begitu kan. Di sebagian besar intelektual besar juga terjadi hal yang sama di luar negeri. Banyak yang terjadi mengubah dan saya baru menyiapkan sebuah makalah tentang etika akademik. Nah, salah satu yang sangat penting di dalam etika akademik itu orang mau mengubah pendapatnya kalau ada pendapat lain yang juga ilmiah dasarnya lebih kuat. Itu bagian dari etika ilmiah. Dan harus berani mengatakan, bukan sembunyi-sembunyi, membuang pendapatnya sembunyi, pelan-pelan dihilangkan. Harus diakui secara terbuka, karena itu sudah berpengaruh kepada orang. Ya, tapi ada juga guru besar mempertahankan pendapat klasik sampai mati. Kan? Sampai mati. Sudahlah, kita pindah lagi. Nanti kemana-mana. Nah, sekarang Prof dikenal oleh banyak orang yang mengikuti kehidupan Prof ya, secara ilmiah dan dunia politik praktis dan segala macam sebagai paket lengkap ya, akademisi, politisi yang pernah di DPR, lalu jadi hakim, jadi birokrat dulu, jadi menteri, lalu kemudian baru jadi hakim, dan kemudian birokrat lagi, jadi menteri lagi, dan kemudian ideolog lagi pernah, di PIP. Oke. yang sekarang itu. Ideologi Pancasila. Yang BPIP, dipimpin oleh Bu Mega itu. BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Oh, itu sudah masuk level filsuf itu harusnya. Iya, filsuf. Waktu itu ya diam-diam aja. Telah saja gitu. Nah, sekarang ada tugas baru dan juga menarik.
yaitu mau mereformasi kepolisian, Ya, ya. sesuatu yang sangat-sangat sensitif. Prof melihat tugas ini akan berhasil atau tidak? Saya tidak berpikir berhasil itu ukurannya apa. Oke. Tidak berhasil merumuskan ukuran keberhasilan ini apa. Saya cerita aja. Kalau sampai tahap ini berarti berhasil. Kalau Oke. sampai berikut ya tidak tahu. Begini. Jadi ketika itu ya diminta oleh istana dan didatangi saya. Pak Presiden perlu bantuan. Apa itu? Bapak diminta membantu untuk komite, waktu itu nyebutnya komite reformasi Polri, untuk membuat rumah, karena kan banyak diskan. Waktu itu kan ad hoc ya, saya bilang sama Mas Teddy yang datang saya. Itu kan ad hoc itu artinya paling 2 bulan, 3 bulan. Saya bersedia karena saya punya banyak catatan tentang Polri. Oke, sudah itu berproses, saya masuklah dengan tim itu. Nah, ketika dilantik, kan Presiden berpesan, oke, kita perbaiki Polri ini karena suatu negara kalau polisinya jelek, tentaranya jelek, itu negara itu akan mundur, bla 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 gitu. Dan saudara saya beri waktu 3 bulan. Kalau 3 bulan udah selesai lapor ke saya, lalu kita mau apa gitu. Itu pelantikannya tanggal 7 November. Nah, kalau 3 bulan itu kan berarti 7 Februari. Ya kan? Nah, tanggal 2 Februari udah selesai. Tugas kita dengan berbagai perdebatannya yang terbuka ke publik, semua dimuat. Ada bukunya yang verbatim ya, kalimat-kalimat asli dari masyarakat maupun kalimat-kalimat pembelaan dari Polri, semua masuk di situ sampai jadi 10 buku besar. 8 buku besar ditambah 2 ringkasan dan surat pengantarnya jadi 10 lah. Nah, itu tanggal 2 Februari kita udah kirim ke istana. Surat, kami akan menghadap Bapak sesuai dengan dulu kan perintahnya 3 bulan. Nah, kalau mengukur dari itu berhasil dong. Karena sebelum tanggal 7 Februari sudah selesai. Dan saya melihatnya lumayan bagus. Pasti tidak memenuhi harapan semua orang, tapi namanya tim tuh ada kompromi-kompromi, kesepakatan gitu ya. Menurut saya bagus hasilnya. Tapi Pak Presiden kita kan sibuk banget ini. Jadi kita udah daftar, lalu dulu dijanjikan mungkin bulan puasa, sesudah ketemu puasa nanti kita jadwal ulang gitu. Dan kita belum serahkan kepada siapapun. Karena sesuai dengan permintaan Presiden, nanti jawab sendiri aja, jangan dikirim. Kan waktu itu Pak Jimli, Bapak kalau terlalu sibuk kami kirim aja bahannya. Enggak, kata Presiden. Nanti kita WA ketemu. aja Pak, WA aja. Nanti bocor kalau gitu kira-kira lah. Kalau dikirim dulu, nanti dibawa sendiri aja. Tapi sampai hari ini, nih kita ketemu nih, hari tanggal 15 kan ini, nah 15 April, memang belum ada waktu Presiden untuk menjadwalkan. Jadi ya, kalau dari sudut itu belum berhasil, itu kan. Tapi kalau dari sudut produk, menurut saya ya itu berhasil. Apa isinya ya kita kan tidak boleh bicara ke luar. Tapi satu yang sudah langsung dilakukan dan dulu disetujui bahwa ini akan diumumkan terbuka, yaitu rekrutmen Akpol tidak boleh pakai titip-titipan, tidak boleh pakai kuota khusus dan sebagainya. Karena itu dulu kan temuan kami banyak di lapangan. Yang begitu itu akan diungkapkan terbuka ketika sudah diungkapkan kemarin oleh Mabes, sudah diumumkan mulai tahun ini tidak ada lagi titip-titipan. Itu salah satu catatan ya. Cuma kalau ada yang mengaku itu bohong semua. Itu kan Mabes Polri yang mengumumkan. Itu kesepakatan kami dan Polri senang dengan itu, bukan menolak. Polri ya kalau ada keputusan gitu ya kami senang aja gitu. Karena kami juga selama ini repot kalau ada orang nitip. Ini kolega kerja, ini partai politik, ini bosnya politik, macam-macam. Kami kadang-kadang kesulitan. Kalau memang dilarang, ayo dong, larang. Saya punya alasan, gitu. Kemarin udah diumumkan. Ya, saya tidak tahu apakah ini tidak ditembus oleh satu kekuatan lain atau tidak. Tapi kita lihat aja perkembangannya. Itu salah satu. Yang lain banyak sekali nanti ada di buku itu. Saya tidak boleh menyampaikannya.
Poinnya kan tentu Prof ada batasan untuk menyampaikan, ada yang tidak Oh iya, disampaikan. iya. Tapi ada satu hal yang menarik, salah satu kritik kepada institusi kepolisian adalah soal bisnis kepolisian. Salah satunya terkait lingkungan hidup. Kita banjir kemarin, Prof. Itu apakah Oh yang masuk di anu itu ya? di Sumatera? Apakah itu termasuk wilayah yang juga terdeteksi oleh tim atau tidak? Enggak, Enggak. kita tidak secara spesifik menyebut, tetapi istilah backing-backingan itu kan selalu muncul. Muncul Ya, ya. membackingi satu kegiatan ilegal dan sebagainya itu didiskusikan terus dan itu ada verbatimnya di situ. Ya, ada kejahatan ini di backing ini, ada kejahatan ini, backing ini kita buka semua gitu. Itu disebut. Tapi kalau soal lingkungan hidup dan sebagainya, diskusinya muncul. Misalnya ketika ada 2 orang aktivis di Jawa Tengah itu yang tiba-tiba jadi tersangka kan. Lalu kan di tim reformasi waktu itu sedang rapat, muncul berita itu, kita bahas. Loh itu orang melakukan sesuatu di bulan Agustus, kok menjadi tersangka di bulan November, dan urusannya lingkungan hidup. Padahal orang ini mau kawin kan, ada 2 nih, laki-laki perempuan ditahan semua. Kita minta dikeluarkan dan itu dikeluarkan. Oh iya, betul. Iya kan? Waktu itu dikeluarkan kan. Ada juga si Laras apa itu kan yang itu dikeluarkan juga. Iya. Jadi menarik sih sebenarnya upaya itu, sekaligus ada eksekusinya di antara upaya reformasi itu ya. Iya, waktu Mengeluarkan itu. teman-teman dari apa Iya. kan sebuah tindakan kan sebenarnya. Tindakan, meskipun tidak semua berhasil. Waktu itu kita minta sisa yang ditahan itu aktivis. Ya sekitar 400 atau 600. Waktu itu sisanya 1.200 sekian 1000, katanya. Kita sampaikan ke Pak Kapolri apa benar ini orang semua mau memberontak, buat kerusuhan. Ini kan ekspresi biasa. Mereka mungkin bukan memprovokasi loh, tapi terprovokasi oleh sebuah langkah-langkah orang lain gitu, langkah pihak lain yang tidak tahu. Lalu disepakati waktu itu, ya sudah nanti ada yang ditunda, diseleksi lagi dan sebagainya, lalu tinggal 400 sekian kan dari waktu itu tinggal 1.200 waktu rapat itu tinggal 400 sekian. Ya masih banyak sih sampai sekarang. Iya, sampai sekarang masih berjalan bahkan. Ya, lalu Del Pedro itu ya dibebaskan kan. Meskipun sekarang katanya kasasi, jaksanya mau kasasi lagi. Ya oke. Jadi Itu salah hukum. satu peristiwa yang memicu reformasi polisi kan adanya tindakan pembunuhan lah, quote and quote, terhadap ojol itu ya, Prof. Alfian ya. Alfian ya? Iya. Arfan Kurniawan. Alfan. Nah, itu yang memicu reformasi kepolisian. Iya. Nah, apakah mungkin tindakan penyiraman air keras akan berkaitan dengan reformasi teman-teman TNI juga, Prof? Ya mungkin saja kalau yang dimaksud tindakan reformasi itu adalah tanggapan cepat presiden untuk memperbaiki polisi karena satu peristiwa. Andri Yunus juga bisa juga kalau presiden mau, kan tergantung presiden juga. Iya, Dulu betul. waktu ini kan Ojol Alfan juga kan presiden merespon karena eskalasinya gitu. Kalau ini juga begitu, presiden merespon, bisa saja kan eskalasinya begitu. Kan kalau enggak salah presiden waktu ketemu dengan Najwa Shihab CS ya, tidak tertutup kemungkinan untuk membuat TGPF. Kan sama aja dengan TGPF dengan Komisi Reformasi, cuma beda aja, beda tekanan tugas. Kalau ini menemukan pelaku penyiraman, kalau Komite Reformasi itu untuk menata organisasinya lebih jangka panjang. Tapi maksud saya itu tergantung pada presiden. Dan kalau presiden mau berbuat apapun yang dianggap baik oleh bangsa dan negara, punya pasti power, bisa ya? Pasti bisa, mau apapun lah menurut saya. Tapi ada dugaan bahwa pemerintahan presiden dilihat dari kinerja menteri-menterinya, dianggap tidak memahami konsep hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Prof sebagai guru besar yang menggeluti itu merasakan hal yang sama atau menganggap ya biasa-biasa saja? Menurut saya kalau dari sudut konfigurasi pemahaman terhadap hukum, apalagi hukum tata negara itu sejak dulu kabinet
Memang tidak semuanya paham hukum tata negara, Hmm. tapi ada panduannya yang mengarahkan, Hmm. iya kan? Iya, iya. Misalnya sebuah kebijakan itu dikendalikan betul oleh istana. Hmm. Ya saya tidak mau melebih-lebihkan misalnya kalau waktu zaman Pak Jokowi itu kalau ada sesuatu menterinya dipanggil. Hmm. Ini bagaimana hukumnya? Hmm. Betul, sampai antar menteri berdebat. Iya, Saya iya. masih ingat perdebatan Pak Luhut, Bu Siti Nurbaya, Pak siapa yang dari Aceh, Sofyan Jalil, Soeharto gitu. Ini berkaitan dengan hutan nih kayaknya. Berkaitan dengan hutan. Ah. Yang itu nggak boleh, itu ini Pak Jokowi lalu memutuskan kalau begitu, kan ini masalah selesaikan. Tolong Pak Luhut dikoordinir ini bisa selesai dalam seminggu. Nah, kita tahu, Mas, karena dikoordinir, diarahkan hukumnya begini. Biasanya kalau rapat itu presiden itu bicaranya sedikit, misalnya 10 menit misalnya Pak Jokowi, gini. Menko ini bicara, Menko ini tunjuk satu-satu, lalu tanya pendapat apa. Diskusi hidup. Tidak ngerti mereka hukum tata negara. Tidak ngerti, tapi yang hukum tata negara tuh disuruh bicara. Loh, Mas Ferry pernah diundangkan oleh Pak Jokowi kan, ditanya, ini nih yang ahli hukum tata negara. Iya kan, bersama saya kan? Iya kan? Iya ditanya. Ditanya gitu. untuk dia bisa menentukan pilihan. Untuk menentukan pilihan kebijakan. Sehingga menteri itu bisa menjelaskan semua kan. Iya. Iya kan. Ini ada menteri, tapi di Konoha sih. Nah, ketika di mana itu? Di Konoha tuh negeri Naruto lah, bro. Ada bagian dari kabinet. Ditanya ini plot anggarannya dari mana? Dijawab pokoknya ada. Nah, bagi saya yang baca buku Prof Mahfud Hukum Administrasi Negara ya, itu agak kayaknya buku Prof Mahfud ini nggak usah dipakai lagi deh. Karena cukup dijawab dengan pokoknya ada gitu ya. Nah, itu problematika yang luar biasa menurut saya di ketatanegaraan, bahwa mestinya penyelenggara negara paham aspek-aspek itu kan, Prof. Nah, saya silakan. Pindah ke topik lain aja. Saya mau pindah ke topik lain. Jadi ada perdebatan yang menarik. Ini betul-betul saya tidak ingin ke ruang Prof di bidang kehidupan Prof yang lain. Murni mau bicara soal akademisi, sebagai akademisi dan ruang akademik yang Prof geluti, yaitu hukum tata negara. Dan salah satu perdebatan ketatanegaraan yang sekarang marak adalah mengenai sahabat, mungkin kenalan Prof juga, Profesor Saiful Mujani gitu. Sahabat. Nah, sahabat baik. Nah, ada yang mengatakan tindakan beliau menyampaikan itu sebagai makar, Prof. Nah, Prof merasa itu makar apa enggak, atau apa Prof namanya itu? Enggak. Ini ilmiah ya. Ilmiah. Dan saya akan merujuk buku klasik yang sudah terbit tahun 1920, 1934 itu The Pure Theory of Law, Hans Kelsen. Lalu Theory of Law and States, Hans Kelsen. Lalu Carl Schmitt gitu ya, Political Theology. Sahabat Prof senang sekali Prof ini namanya. Sahabat Prof itu Pak Palguna senang sekali itu karena sangat positivis kan. Ada lagi lah banyak buku yang menyatakan. Saya mulai dulu. Itu kan Saiful Mujani mengatakan itu teorinya Ferry Amsari, apa sikap Ferry Amsari, istilah apa itu yang mau mengimpeach lewat prosedur, lupakan aja itu, nggak bakal bisa kan gitu kan. Mari kita turunkan presiden ini dengan cara lain kira-kira gitu ya. Guling, istilah mengguling kan nggak ada kan. Jatuhkan. Kita jatuhkan aja Prabowo. Lalu itu menimbulkan reaksi bahwa itu makar. Oke, silakan, itu yang berpendapat itu makar, nanti cari pasalnya. Tapi ini tentu ujian bagi berlakunya hukum pidana yang baru. Jangan nanti timbul penafsiran macam-macam, karena begini. Makar itu kan ada dua yang disebut di dalam KUHP baru. Pasal 191 itu makar terhadap presiden. Masal terhadap secara fisik. Menganiaya, menghilangkan kemerdekaan dan macam-macam lah, membunuh, dan itu makar satu. Yang kedua pasal 193 itu menggulingkan. Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.
Apa yang dimaksud menggulingkan jelas di situ, mengubah susunan Struktur pemerintahan. ya. Iya kan? Mengubah susunan pemerintahan atau meniadakan susunan pemerintahan. Nah, kalau Saiful Muzani dikatakan makar, Hmm. kapan dia mengubah dan bagaimana caranya mengubah? Ah, Ini hukum loh. ya. Ini hukum pidana tidak boleh analogi loh. Nggak boleh oh itu sama. Nggak bisa sama begitu. Kalau hukum pidana harus persis. Ya kan nggak boleh analogi. Kapan dia mengubah dan bagaimana caranya mengubah susunan pemerintahan? Kalau itu iya, yang diubah itu orang, apa gambar struktural, kan itu kan Ya. susunan atau kalimat kan gitu. Betul. Itu kan perlu tafsir panjang gitu kan. Perlu tafsir panjang. Satu, dan oleh sebab itu menurut saya unsur ini sulit. Kalau memang mau ditangani bahwa itu makar. Terus gimana caranya? Pasti penyidik akan susah dong menemukan unsur-unsur deliknya gimana ya, Ya, gitu. ya. Kan tidak akan ketemu di situ. Nah, satu. Nah, yang menyangkut buku itu tadi, saya menjelaskan mungkin yang dikatakan oleh Saiful Mujani itu menjelaskan fakta di dalam hukum tata negara, baik yang masa lalu, di luar negeri, di Perancis, di mana, maupun di Indonesia pengalaman beberapa waktu terakhir, menjatuhkan presiden itu tidak harus melalui impeachment kan? Iya kan? Betul. Sebuah pengambil alihan kekuasaan yang tidak konstitusional tapi efektif itu kan menjadi dasar konstitusi baru. Betul. Sebuah pemilu yang jelas-jelas curang kalau dia dimenangkan oleh pengadilan dengan cara apapun itu dasar konstitusi. Iya kan? Iya. Presiden yang dijatuhkan tanpa prosedur kayak Bung Karno dulu semua orang tahu Tahu ya. bahwa itu Super Semar itu rekayasa untuk merebut kekuasaan Soekarno dari jalan konstitusional. Direbut dulu kekuasaannya lalu dibuat hukumnya. Kan itu selama ini yang terjadi. Ya, ya. Mungkin itu yang akan dijelaskan oleh Saiful Mujani sama dengan Pak Harto. Betul. Pak Harto tuh kalau mau jatuh secara konstitusional kan harus diberi memorandum 1, memorandum 2, lalu sidang istimewa. Pak Harto enggak pakai memorandum 6 berhenti. Berhenti. Ya, saya mundur. Kan itu bukan penggulingan. Ya. Ya kan? Betul, Nah, betul. itu di dalam 3 buku yang saya sebut tadi, 4 sebenarnya, Dahat gitu ada. Di situ juga menulis tentang hal yang sama bahwa itu terjadi gitu sebuah perubahan kekuasaan yang efektif, ya itulah yang berlaku. Dan itu kalau efektif rakyatnya mengikuti ya ikut gitu. Jadi menurut saya Saiful Mujani menjelaskan cara itu dan itu konstitusional saja. Kenapa? Kan tidak ada yang bilang orang melakukan gerakan itu kecuali membuat kerusuhan, merusak dan sebagainya. Ya. Menggalang dukungan. Ayo kita berhenti kayak Pak Harto. Ditekan, tekan, saya berhenti gitu. Nggak usah pakai sidang MPR. Iya. Kan bisa kan? Nah seperti itu tuh terjadi dan selalu terjadi. Sampai Prancis itu revolusi Republik 1, Republik 2. Kan lewat dari cara-cara itu semua. Nggak pakai konstitusi itu. Nggak pakai prosedur tuh. Betul. Di Nepal misalnya. Di Nepal itu. Konstitusi apa? Iya kan? Bangladesh apa gitu. Nggak ada lagi. Maksud saya itu fakta yang harus menjadi kesadaran kita semua. Jangan sampai itu terjadi. Kalau saya memahaminya, makanya mari perbaiki. Pemerintah mulai melakukan perbaikan secara internal agar semuanya menjadi jelas. Tidak perlu terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau yang Saiful itu menurut saya, kalau mau ditembak dengan pasal makar, pasal manapun itu kriteria deliknya tidak akan ada peluang menganalogikan itu. Gitu ya, karena dia dalam hukum pidana waktu kita kuliah dulu kan hari-hari pertama itu dikatakan ya salah, tidak boleh analogi dalam hukum pidana. Kalau di dalam hukum lain kamu boleh sekian macam tafsir, kalau pidana tidak boleh katanya. Langsung direcoki dengan azas positivistik kan. Nah itu Prof yakin nggak kami yang muda-muda yang suka nakal sama Prof dan orang-orang di sekitar Prof maupun banyak lainnya itu masih nakal, Prof? Enggak. Saya sudah senang karena kenakalannya itu kenakalan intelektual terus terang yang kemudian diturunkan ke gerakan. Banyak orang tidak suka, itu biasa, negara demokrasi kan biasa. Ada orang berpendapat lain ya biarin aja, kan yang berpendapat lain juga diberi panggung yang sama. Malah lebih luas kan yang berpendapat lain. Ya, kalau
seperti Mas Ferry punya pendapat lain kan sering juga berbeda pendapat dengan saya kan. Ya. Nggak apa-apa, saya sering berbeda pendapat dengan Pak Jimli. Sesama ahli hukum tata negara, sesama mantan ketua MK, dengan Pak Jimli, dengan Pak Yusril. Itu kalau berpendapat di dalam forum-forum resmi bahwa ini pendapat ya kita berdebat. Ya. Tapi habis itu ya minum kopi sambil gurau-gurau, mengenang masa lalu gitu kan. Ya. Biasa-biasa aja saya melakukan itu. Nah, sebagai murid yang nakal tadi, izinkan saya bertanya Saya nggak nakal. nganggap nakal. Saya ingin bertanya agak nakal. Di KUHP baru, makar yang Prof ceritakan itu kan ada satu pasal lain sisipan, makar terhadap wilayah. Ya. 192 gitu ya. Bunyinya kurang lebih setiap orang yang kemudian terlibat dalam upaya memisahkan wilayah atau menyerahkan wilayah sebagian atau seluruhnya dari Indonesia itu bisa dikenakan pasal ini. Ya, untuk wilayah ya. Wilayah. Bukan gerakan orang yang itu Ya, tadi, ya. Setiap orang yang atau memisahkan membuat tidak berdaya. Oke. Pertanyaan nakal dari seorang murid, Bro. Pasal 192 ini bisa dikenakan tidak kepada pelaku yang membuat lewatnya pesawat asing di wilayah udara Indonesia, Prof? Makar gitu ya? Ya. Sekarang kan ada perjanjian tuh, Prof. Pesawat asing bisa melintasi wilayah Indonesia. Oke. Serius itu. Serius ya. Mohon maaf, Prof, kalau menjebak Prof kepada kerumitan. Enggak, saya enggak akan terjebak. Oh, enggak, ini Ferry kurang ajar. Tapi begini, ini serius. Untuk apa negara kita didirikan? Ada 4 kan tujuannya. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu artinya melindungi kedaulatan, melindungi integrasi bangsa. Terus di situ tidak boleh ada satu tindakan yang menyebabkan secuil wilayah pun itu dikuasai oleh orang lain. Apapun kalau terjadi harus perang. Siapa yang menguasai itu harus harus dilabrak, ditembak gitu. Tidak boleh tanpa izin yang punya atau tanpa prosedur-prosedur keamanan dan pertahanan yang ketat. Jadi oleh sebab itu kewajiban negara itu menjaga keutuhan teritori, wilayah, tidak boleh 1 meter pun kurang. 1 meter itu harganya mungkin kalau dijual 1 juta. Tapi untuk melindungi yang 1 meter tanah itu biayanya 1 triliun itu harus dibayar. Agar tidak boleh satu wilayah pun diambil oleh orang lain atau digunakan atau dilintasi kalau dalam hukum udara tanpa izin kita. Itu melanggar kedaulatan kita. Yang kedua, tugas negara itu selain melindungi teritori, melindungi ideologi. Tidak boleh ada ideologi tandingan terhadap Pancasila itu sebagai sebuah ideologi bangsa. Oleh sebab itu radikalisme, terorisme yang mengancam ini harus disikat. Itu tugas negara. Nah, itu prinsipnya. Nah, sekarang kalau ada orang kesepakatan suatu negara melintasi negara tanpa prosedur apapun, nah prinsipnya tidak boleh. Tetapi saya punya kecurigaan begini. Isu ini sengaja dilempar oleh pihak pemerintah. Oleh pemerintah? Menurut saya. Okay. Itu kan cara saya dulu. Kan itu ada proposal katanya. Proposal dari Amerika. Untuk bisa menggunakan seluruh wilayah Indonesia tanpa izin apapun, tanpa prosedur apapun. Ini kan pelanggaran. Tapi ini proposal dari Amerika. Disampaikan secara resmi. Nah mungkin pemerintah, wah ini berat ini. Gimana caranya? Lempar aja. Bocor ke rakyat kan. Bocor ke rakyat. Mas Ferry tahu, saya tahu. Ribut orang. Lalu datang kami ke rakyat nggak setuju ini, nggak bisa menurut hukum, kan bisa begitu pemerintah. Pintar juga ya. Ini analisis saya itu kan dulu cara saya membongkar kasus kan begitu, lempar aja dulu, ke publik gitu, lempar dulu. Kayak apa publik, lalu kita jadikan alasan pendapat publik. Sehingga yang saya dengar sampai sekarang kan dibantah, itu kan baru draft, dan sampai sekarang belum ada keputusannya. Kita lihat aja keputusan. Tapi negara wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah itu adalah teritori dan ideologi. Itu, Mas. Jiwa. Jangan pancing lagi, udah cukup. Nanti saya masuk ke lain.
Ya luar biasa penjelasannya. Saya dapat poin terakhir sebagai ilmu diplomatik tertentu. Kayaknya perlu banyak yang belajar soal konsep diplomasi di sebelah ya. Tapi Prof merasa dalam banyak ruang ya, hukum tata negara sebagai sebuah disiplin ilmu. Kan sekarang mulai terlihat ya banyak yang melabrak, mengabaikan gitu ya. Kemarin saya dikritik orang hukum tata negara kok bicara beras. Baru saja kita bicara bahkan hukum itu ada udara dan angkasanya. Sesuatu yang bahkan tidak nampak gitu ya. Kalau kita ada hukum kesehatan, hukum perburuan dan semuanya dibicarakan di konstitusi kan, Prof. Prof melihat ada sisi dimensi positif nggak orang berdebat soal hukum konstitusi saat ini ya, sebagai suatu kesempatan bagi kita di ruang akademik untuk memperkaya, mensosialisasikan kajian-kajian hukum tata negara ke depannya? Oh iya dong, begini loh Mas Ferry, waktu kita mahasiswa dulu, terutama zaman saya, hukum tata negara itu kan tidak ada yang kenal. Orang nggak suka. Kalau Anda masuk fakultas hukum, semuanya ambil perdata, karena hukum bisnis yang pokoknya. Program kekhususan sejuta umat hukum perdata. Lalu pidana. Pidana. Lalu baru sesudah itu hukum tata negara. Pengikutnya sedikit, karena waktu itu tidak ada peminatnya. Tokoh-tokohnya pun waktu itu terbatas kan. Yang ahli hukum ada Ismail Suni, sangat terkenal sekali. Ismail Suni, Sri Sumantri, Tolha Mansur, bisa dihitung. Pak Tolha Mansur. Iya, Pak Tolha Mansur itu ayahnya Pak Fajrul Falah. Mas Romi. Ayahnya Mas Romi. Ayahnya Mas Romi. Nah, tapi sekarang Anda tahu, banyak sekali sekarang peminat hukum tata negara. So, sering sekali sesudah reformasi ini, menguji disertasi mata kuliah hukum tata negara penuh, mahasiswanya penuh. Ya, kalau ada kuliah umum penuh, bahkan di kelas-kelas saya itu di UGM, kalau saya kuliah reguler nih, saya baru tahu nih dari seorang podcaster Done namanya ya. Kan ada 2 acara Nusantara TV itu dikelola oleh Don Bosco dan Done, sehingga 2 Don judulnya. Nah, dia tuh mahasiswa UGM, bukan hukum. Tapi dia bercerita, saya dulu kalau ikut kuliah Pak Mahfud begini-begini, teorinya Pak Mahfud. Saya bilang, Anda kan bukan hukum, kok tahu saya kuliah di UGM seperti itu. Dia bilang, Pak Mahfud, dulu kalau Pak Mahfud kuliah, mahasiswa fakultas lain tuh ikut ke situ. Kata dia. Oh, itu ada jadwal Pak Mahfud, datang semua katanya. Jadi saya tahu teori-teorinya Pak Mahfud di UGM katanya. Ini Doni ini masih ada anaknya, masih muda setingkat seubaya Mas Ferry. Jadi sekarang itu rame itu studi hukum tata negara. Dan oleh sebab itu, saya kira kedepannya menjadi penting hukum tata negara itu. Karena hukum tata negara itu rel perjalanan negara. Ini ilmu yang saya peroleh dari guru kita, Prof. Sri. Buku Prof mengungkapkan itu, Politik Hukum namanya. Iya. Buku paling laris. Iya. Sampai hari ini kami belum ditraktir karena dan buku itu dapat itu ya, anugerah Yamenward yang diadakan di situ. Yamenward gitu, hukum tata negara yang terbaik di masa itu. Nah, itu hukum tata negara itu real. Politik itu lokomotifnya gitu. Presiden itu lokomotifnya, pemerintah itu adalah gerbongnya kan gitu yang melayani orang-orang gitu. Nah, oleh sebab itu pertanyaannya apakah masih perlu ya hukum tata negara? Justru sangat perlu. Kalau ingin negara ini lebih tertib. Di negara-negara yang sudah maju itu kan hukum tata negaranya ketat. Iya kan? Betul. Hukum tata negaranya ketat. Dan itu menurut saya seperti Mas Ferry ya bicara saja. Hukum tata negara kok bicara beras gitu. Loh, kalau bicara beras bagaimana cara menanam, bagaimana cara memang kita tidak itu. Memang tidak. Tapi ketika bicara tata kelola, hak menguasai negara. Iya, itu hukum tata negara. Tata kelolanya bagaimana, ini administrasinya gimana kan gitu kan. Kok gitu. Tidak logis antara ini, itu boleh bagian gitu dong. Pak Menteri, guru saya membela saya nih. Iya dong. Oke. Jadi perkembangan itu sesuatu yang menarik, berharap semua orang mulai mempelajari. Karena konstitusi kan bukan milik kita orang hukum ya Prof. Itu konstitusi milik semua. Milik semua orang. Maka saya sering bercanda juga ke mahasiswa.
jangankan soal beras, soal jomblo pun diatur di konstitusi. Iya lah. Pasal 28B, setiap orang Iya. berhak untuk menikah. Jadi Iya. kalau calon mertua menghalangi Hmm. Anda, pakai pasal 28B itu. Iya. Anda telah melanggar hak konstitusional saya. Begitu juga kita akan pakai konstitusi Iya. kalau presiden, menteri, orang-orang penting melanggar konstitusi kan, Prof. Iyalah. Memang itu. Prof, Cukup. terima kasih banyak. Makasih, Mas Ferry. Termasuk membela saya soal beras dan lain-lain. Sudah Terus lama Mas tidak. bersuara, kita Siap. seneng lah. Harus ada yang bersuara beda. Mungkin tidak sepenuhnya diterima orang, Ya, betul. mungkin tidak sepenuhnya benar. Tapi mengemukakan apa yang diyakini benar, itu adalah bagian dari tugas akademik kita, tugas keilmuan kita. Soal orang lain tidak suka, ada yang merasa tersinggung karena itu, ya tidak apa, itu konsekuensi saja. Ya, saya yakini hal yang sama, Prof, karena sepertinya saya sudah mendengar berkali-kali poin ini dari Prof. Bahkan saya mulai belajar dari poin itu bahwa saya tidak juga peduli orang mengatakan Ferry punya relasi apapun dengan Prof Mahfud. Oh iya. Saya terbuka juga, orang juga semua tahu. Saya dulu katakan bekerja di MK, ada Prof jadi hakim konstitusi, saya pulang ke kampus, saya ikut asosiasi ketuanya Prof Mahfud MD, jadi relasinya banyak. Relasinya banyak. Jadi mulai tingkatkan fitnah yang lebih berkualitas agar terima kasih sekali lagi Prof. Mas Ferry, makasih Mas. Terima kasih banyak. Yuk. Assalamualaikum. Salam.